الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم لقاء ربه. فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. أما بعد، معاشر الأحباب rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah siang ini senantiasa diberikan kesempatan untuk membuktikan wujud syukur nikmat kita melalui ibadah terbaik, yang dengan itu pantas kita terus bermohon. Mudah-mudahan seluruh rangkaian wujud syukur nikmat kita, baik dalam bentuk ibadah yang wajib maupun mahdhah atau non mahdhah, seluruhnya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan yang terbaik dan menjadi amalan-amalan terbaik pula saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpah pada suri tauladan dalam setiap aspek kehidupan. Beliau adalah Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat-sahabatnya, tabi'in wa tabi'in tabi'in. Yang mudah-mudahan siapapun terus melafazkan salawat melalui lisannya senantiasa menjadi sumber kekuatan bagi dia untuk bisa melanjutkan estafet dakwah Rasulullah, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, sekaligus bermohon kepada Allah kelak menjadi syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Momentum yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri sendiri dan untuk kita semuanya yang hadir, untuk terus meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa yang digambarkan secara sifatnya dalam Quran surah Ali Imran, tepat pada ayat ke-134 sampai 135. Yang secara aplikasinya Allah sampaikan dalam Quran surah Al-Baqarah, tepat pada ayat ke-3 sampai ayat ke-4, yang bahkan Allah memberikan garansinya di ayat ke-5, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Siapapun yang terus meningkatkan takwanya melalui gerbang iman, alladzina yu'minuna bil ghaib, yang dengan iman itu ia buktikan secara amaliyah, wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Manakala ia diberikan kelebihan dalam urusan materi, ia gemar untuk berbagi. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Tidak sebatas itu, tapi apapun yang ia lihat, baik secara tuntunan zahir maupun batin, ia aktualisasikan dalam kehidupannya. Wa bil akhirati hum yuqinun. Apapun yang ia lakukan semata-mata ia berharap ada ridho dari Allah Subhanahu wa taala, yang dari itu semuanya ada kehidupan setelah kehidupan dari dunia ini yang dinyatakan dengan konsep keimanan terhadap hari akhir. Yang dengan itulah maka Allah berikan satu garansi, ulaika ala hudan min rabbihim. Hidup di dunia selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muflihun, bahkan dijamin konsekuensinya mendapatkan kesuksesan dunianya dan kebahagiaan akhiratnya, sebagaimana hambanya yang selalu meminta, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan ibadah Jumat yang sedang kita implementasikan siang ini menjadi manifestasi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumaratal mu'minin, assalamualaikum jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Rasulullah SAW sedang duduk bersama kalangan sahabat-sahabatnya. Kisah ini nanti kita akan dapatkan dalam kitab Riyadhus Shalihin.
Diriwayatkan hadis ini oleh Imam Muslim yang bersumber dari dua kalangan sahabat Rasulullah SAW. Pertama dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, salah satu sahabat yang usianya cukup panjang karena selalu mendapatkan doa dari Rasulullah SAW. Allahumma tawwil umrahu, ya Allah panjangkanlah umurnya. Namun tatkala Nabi mengucapkan doa demikian dan didengar langsung oleh beliau, maka beliau meminta kembali, jangan hanya mendoakan saya dalam urusan umur yang panjang ini, tapi sampaikan dan mintalah kepada Allah agar aku mampu membaca sinyal-sinyal daripada kematian saya ini. Makanya di antara referensi hadis terkait sinyal-sinyal kematian banyak diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Yang kedua, ada di kalangan sahabat yang usianya cukup belia, bahkan tercatat 15 tahun ditinggal wafat oleh Rasulullah SAW. Beliau adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Menarik pesan daripada muqaddimah hadis ini. Dalam muqaddimah hadis ini selalu kita akan dapatkan bahwa ada perawi-perawi hebat. Namun satu riwayat hadis ini ternyata diriwayatkan oleh anak muda yang mana selalu didoakan oleh Rasulullah SAW. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Seakan-akan memberikan pesan kepada kita para orang tua, sesibuk apapun, selevel Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu, ia sadar betul bahwa ia tidak maksimal untuk memberikan pendidikan kepada anak yang bernama Abdullah, maka ia titipkan kepada orang yang tepat, pada orang saleh yang ada di tengah-tengahnya, yaitu Rasulullah SAW. Maka kalau kita lihat gimana Rasulullah SAW mendidik putra-putra sahabatnya, jika kita masuk Masjid Nabawi, tempat yang kita tuju itu adalah pemakaman Rasulullah SAW atau yang dikenal dengan Raudhah. Namun sebelum kita keluar dari Raudhah, antara Bab Jibril dengan Raudhah itu ada space yang memberikan kesan. Disitulah Rasulullah SAW mendidik kalangan putra-putra sahabatnya. Muncul di antaranya Abdullah bin Umar yang pakar dalam bidang hadis, Abdullah bin Abbas yang pakar dalam ilmu tafsir, dan tempat itu dinamakan dengan Sufha. Artinya selevel Ibnu Abbas, selevel Abbas radhiyallahu anhu, sesibuk apapun dalam urusan duniawinya, tapi dia tidak menyia-nyiakan kesempatan amanah terbesar yang Allah titipkan berupa putranya, ia titipkan dalam urusan pendidikan kepada orang-orang saleh. Tidak hanya sebatas itu, sehingga ia sadar betul bahwa setiap kesolehan yang dilakukan oleh seorang anak pastinya akan berpengaruh kepada kedua orang tuanya. Bukti dari redaksi hadis ini kenapa diikut sertakan doanya adalah radhiyallahu anhu, menunjuk bahwa ketika anak itu berbuat saleh, kebaikan-kebaikan, maka nilai pahala itu pun terus mengalir kepada orang tuanya. Maka siapapun di antara kita para ayah, sesibuk apapun kita mengejar duniawi dalam urusan tujuan akhirat yang kita capai, tapi sejatinya ada amanah yang terbesar Allah karuniakan kepada keluarga, yaitu berupa anak. Titipkan kepada anak-anak yang saleh, titipkan kepada orang-orang yang saleh, sehingga muncul orang-orang yang hebat yang tidak hanya mengenal duniawinya, tapi justru bagaimana bisa mengkonsep duniawinya sebagai wasilah untuk menggapai kesuksesan akhiratnya. Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah, jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beliau meriwayatkan seketika Rasulullah SAW tatkala sedang duduk di kalangan sahabat-sahabatnya, Nabi pada saat itu kemudian menyampaikan, ya telah minkum rajulun min ahlil jannah, akan datang nanti di tengah-tengah kalian salah seorang penghuni surga, yang mana di kalangan sahabat itu mengintai satu persatu siapa yang akan datang ini. Ternyata sahabat itu tidak lain adalah min rajulil ansar, laki-laki ansar. Di tangan kirinya sedang menggenggam sandalnya, jenggotnya cukup basah min atharil wudu, duduk di tengah-tengah kalangan sahabat yang lainnya. Hari kedua Rasul pun menyampaikan hal yang sama, ya telah minkum rajulun min ahlil jannah, akan datang nanti di tengah-tengah kalian laki-laki ansar calon penghuni surga.
yang kemudian sahabat sudah memprediksikan jangan-jangan laki-laki ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Di kalangan sahabat itu yang perlu kita ketahui dan perlu kita induksi itu tidak lain adalah mereka memiliki sifat rifqah, sifat iri terhadap kualitas ibadah orang lain. Jika ada di antara kita yang sudah lancar baca Al-Quran sementara kita masih terbata-bata iri terhadap kualitas ibadah orang tersebut, ini adalah sifat rifqah. Jika ada di antara kita yang sudah mampu mengkhatamkan Al-Quran setiap bulannya sementara kita belum mampu iri terhadap kualitas sahabat kita, ini bagian daripada sifat rifqah yang perlu dilestarikan, karena sahabat itu memiliki sifat iri terhadap kualitas ibadah orang lain. Apalagi sampai Rasulullah SAW memprediksikan seketika akan datang nanti calon penghuni surga. Maka ada salah satu sahabat yang begitu iri sampai menyusul ke rumahnya dan bahkan bermalam di rumahnya hanya untuk mengintai adakah amalan yang istimewa dari orang ini. Beliau adalah sahabat Abdullah bin Amr bin As. Selesai kajian, maka ia intai orang itu sampai tiba di rumahnya. Sahabat Abdullah bin Amr bin As mengatakan, "Ya Sayyidi, ismah li nabiyika fi baitika hatta salatata ayyamin wa layalin wa kuntu fi muhtasabah." Wahai Tuhan, izinkan saya untuk bisa bermalam di rumah Anda kisaran 3 hari 3 malam lamanya. Wa kuntu fi muhtasabah, sementara saya dalam keadaan konflik dengan keluarga. Sejatinya ini hanya sebatas alibi beliau agar bisa bermalam di rumah orang tadi. Maka karena sudah mendapatkan izin, pada saat itu pula lah akhirnya beliau mengintai malam pertama adakah yang istimewa dari ibadah orang ini. Ternyata ketika diselidiki tidak ada yang istimewa. Ba'da salat isya, apa yang dia lakukan? Istirahat dan terbangun ketika mendekati salat subuh tiba. Padahal sahabat Abdullah bin Amr bin As mengintai sepanjang malam, jangan-jangan sepertiga malam ini akan memaksimalkan tahajudnya. Ternyata tidak. Sampai mendekati subuh tiba barulah dia terbangun dan salat subuh berjamaah. Barangkali ini malam pertama apa yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin As. Besok saya akan intai kembali pada malam kedua dan malam ketiga berikutnya. Ternyata sama apa yang dia dapatkan ba'da salat isya berjamaah. Orang ini tidak ada aktivitas kecuali istirahat malam, tertidur sampai mendekati subuh barulah dia terbangun. Akhirnya muncul apakah betul, apakah tepat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Orang ini tidak pernah tahajud. Lalu kenapa dinyatakan sebagai orang yang calon penghuni surga? Tapi beliau meyakinkan pada dirinya bahwa apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW shadiqul masduq, tepat sasaran, tidak pernah keliru dalam urusan akhirat. Masduq itu pun juga dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karena sudah 3 hari 3 malam, sejatinya ia pamit dan minta izin kepada sahibul bait. Tuhan, sejatinya saya bisa bermalam di rumah Anda bukan karena sedang konflik keluarga. Saya ingin mengintai adakah yang istimewa dari ibadah Anda ini, sampai Nabi memprediksikan Anda ini min ahlil jannah. Tapi ternyata dari malam pertama sampai malam ketiga tidak ada yang istimewa yang Anda lakukan. Sama seperti halnya ibadah orang awam pada umumnya. Maka izinkan saya untuk pamit dari tempat Anda. Beberapa langkah sahabat Abdullah bin Amr bin As meninggalkan rumah tersebut. Maka dipanggillah orang tersebut oleh tuan rumahnya. Ta'al ya Sayyid, kesini wahai Tuhan. Sejatinya Anda hanya melihat apa yang secara nampak dalam diri saya. Dan dari sekian banyak ibadah zahir yang saya lakukan, tidak ada yang saya rahasiakan. Begitulah ibadah saya. Tapi apakah Anda melihat bagaimana dimensi batin saya ini beribadah? Bagaimana dimensi batin saya ini tidak muncul, bahkan timbul kebencian satu dengan yang lain. Iri, dengki, hasad, hasud terhadap saudara-saudara seakidah saya, terhadap saudara seiman saya. Bahkan jika Anda sadar bahwa sebelum tidur saya selalu beristighfar untuk dosa-dosa saya, dan bahkan mengistighfarkan orang lain sekalipun orang itu sudah berbuat zalim terhadap saya. Kalau kita lihat amaliyah orang ini ternyata dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari min amalil ihsan,
dari perbuatan orang-orang yang ihsan. 3 perbuatan ihsan yang dinyatakan oleh Imam Al-Bukhari dalam redaksi hadisnya. Tu'ti man haramak, memberi kepada orang yang pelit kepada dia. Ta'fu amman zalamak, memaafkan kesalahan orang sekalipun orang itu sudah berbuat zalim terhadapnya. Taswilu amman qata'a, ia mau menyambung silaturahmi sekalipun silaturahmi itu sudah diputus oleh beliau. Maka perbuatan ihsan inilah yang ditanamkan oleh orang tersebut. Maka baru sadarlah sahabat Abdullah bin Amr bin As, inilah ibadah yang ada dalam dirimu. Dimensi batin merupakan dimensi yang paling fatal. Makanya tidak salah ketika Nabi mengingatkan, idza fasada jasadu kullu, jika ada dimensi batinnya yang rusak, maka rusaklah dimensi zahirnya. Wa idza salahat, namun jika dimensi batin itu baik, maka dimensi zahirnya pun juga akan baik. Maka ma'asyiral ahbab ayyuhal mu'minun rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini kita menyadari bahwa sejatinya ada 2 dimensi dalam urusan ibadah kita. Ada dimensi zahir, ada dimensi batin. Dimensi zahir jika distimulus dengan nilai-nilai pahala maka maksimal ia laksanakan. Ramadan yang sebentar lagi kita akan memasukinya, karena distimulus dengan nilai pahala maka maksimal dan bahkan optimal kita laksanakan. Tapi ternyata Allah mengingatkan kembali melalui Rasulnya, seluruhnya itu bisa diterima manakala ada dimensi batinnya yang mana tidak memiliki sifat iri, dengki, hasad, hasud, bencikah terhadap saudara-saudaranya. Inilah yang menyebabkan dimensi zahir itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, nanti akan kita dapatkan 3 seorang yang menjadi sampel saat proses yaumul hisab ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang para syuhada-syuhada, ketika saat itu ditanya oleh Allah, kau habiskan untuk apa hidupmu? Aku berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk siapa sebetulnya perjuanganmu? Laka ya Rabb, untukmu wahai Allah. Namun pada saat itu Allah membuka bagaimana dimensi batinnya. Yauma tublas sarair. Ternyata disinilah Allah mengetahui bahwa perjuangan mereka sejatinya bukan untuk Allah, tapi hanya ingin menyandang gelar sebagai seorang pahlawan. Maka pada saat itu dimensi zahirnya yang begitu maksimal tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang seorang ustaz, datang seorang muallim, kau habiskan untuk apa hidupmu? Aku belajar dimanapun dan kemanapun saya mengajar. Untuk siapa kau habiskan itu semuanya? Laka ya Rabb, untukmu wahai Allah. Ketika dibuka yauma tublas sarair, dimensi batinnya ternyata Allah mengetahui bukan untukku, tapi hanya untuk menyandang gelar kau sebagai seorang muallim. Maka pada saat itu pula lah akhirnya dimensi batin, dimensi zahirnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diberikan kelebihan secara materi, gemar bahkan berbagi, pada saat itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kau habiskan untuk apa? Aku gemar berbagi, aku gemar bahkan sedekah. Namun pada saat itu pula lah akhirnya Allah bertanya kembali, untuk siapa sebetulnya? Tegas dia mengatakan, laka ya Rabb, untukmu wahai Allah. Yauma tublas sarair, dibuka dimensi batinnya, ternyata Allah mengetahui bukan untukku, tapi hanya untuk menyandang gelar kau sebagai seorang dermawan. Dari kisah ini maka sejatinya masuk bulan-bulan Jumadal Akhir, mampu kita memanage kolbu ini untuk lebih pada satu kolbu yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengan kolbu itulah kita mampu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Illa man atallaha biqalbin salim. Qalbun salim itulah salah satu indikator yang menyebabkan kita mampu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan bisa diterima seluruh amalan ibadah zahir kita lantaran tidak penuh ada kebencian dalam kolbu dan dimensi batin ini. Mudah-mudahan Allah bimbing kolbu ini pada arah-arah yang tepat, tidak ada kebencian antara kita satu saudara dengan yang lainnya, apalagi sampai di antara kita yang satu salatnya, seakidah imannya, mampu memvonis saudara kita dengan mudah hanya sebatas perbedaan dia mengatakan kafir, hanya sebatas perbedaan yang sedikit saja dia mengatakan dengan kalimat-kalimat yang justru menjerumuskan dirinya
bisa menyebabkan amal yang zahirnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan yang ada di antara orang muslim sejatinya barangkali itu adalah menjadi sebuah perpecahan. Tapi hanya bagi orang beriman melihat sebuah perbedaan itu adalah menjadi sumber kekuatan selama perbedaan itu masih bisa ditolerir oleh Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan Allah merawat kita semuanya, menjaga perdamaian, menjaga keselamatan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وكرم وعظم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كما صليت وباركت على نبينا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة وتابعين التابعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجة اللهم أصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح دنيانا التي فيها معاشنا واصلح آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم بارك لنا في اندونيسيا وقريتنا جاكرتا كما باركت على مصر المدينه انك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون